Assalamualaikum, kembali lagi di video proyek akhir pekan. Di video ini merupakan proyek kanopi kedua saya. Ini dikerjakan di rumah mertua saya. Apa saja yang saya lakukan, saksikan terus video ini sampai habis ya. Video ini tidak disponsori oleh siapapun, jadi kalau Anda suka video ini, tolong di-like dan di-share ya. Terima kasih. Sekarang kembali ke videonya. Ya, ini dia kedai yang mau dibongkar. Ini dia dibongkar karena dua hal. Pertama, bawahnya tuh hanya tanah. Jadi pondasinya masuk ke tanah, mengakibatkan bagian dalamnya banyak yang rusak ya. Nih bagian dalamnya. Ya, pondasi di situ juga turun ya. Ini semua dipasang dengan menggunakan paku. Jadi ini pun yang di bagian atas lepas dari yang paku di atas itu ya. Jadi ini kalau misal dibiarin dia hanya akan nunggu roboh. Ini ketahuannya pada saat ini turun, pintu ini tidak bisa ditutup lagi. Ini turun ya, posisinya dia jadi ke situ. Jadi ini jatuh, ini turun sana ya. Jadi ini mau dibongkar, rencananya mau diganti dengan baja ringan, dengan di bawahnya di semen terlebih dahulu. Tapi sebelum kita ngelakukan itu semua, kita harus membongkar ini semua ya. Kayu ini menahan struktur dari atap. Jadi sebelum kita bongkar, atap ini harus kita support dulu. Kalau enggak, kalau kita hancurin ini saja tanpa disupport, ini akan jatuh semua ke depan. Kita coba support itu dulu. Fondasi sementaranya atas disekrup cuma satu supaya dia nggak goyang ya. Ini sengaja dimiring agak miring ke sini karena si atapnya tuh dari sini tuh mau jatuh ke sana. Jadi kita tahan seperti ini. Ya, ini fondasi udah, mari kita bongkar. Ya, ini agak terhenti sebentar karena yang ini lepas dan ini kayunya merupakan sambungan ya. Itu sambungan di situ, hanya dicowok sedikit dari kayu ke atas, itu udah lepas. Dan ini kayunya merupakan sambungan juga di sini. Nih, jadi kalau yang bawah nih goyang sih sebetulnya nggak masalah, tapi ini hanya nempel ke sini ke kusen dengan paku dari samping seperti ini. Jadi ini kekuatannya sangat diragukan. Yang kekuatan ini sangat diragukan, lagi dipikir gimana caranya supaya dia tidak lepas dulu selagi dibongkar dan disiapin untuk pondasi baru. One eternity later. Ya, ini bekas kedai yang kemarin sudah dibongkar di hari yang pertama. Kemudian berapa minggu setelah itu ini dibangun. Ya, ini bukan saya yang bangun ya, ini tukang yang bangun. Di sini nanti pataran untuk sebagian teras. Pekerjaan berikutnya adalah kita melepaskan semua yang di atas, lalu kita bikin kanopinya. Hari ini adalah di mode yang hari kedua. Jadi kita semua ngelepasin semua struktur yang di bagian depan sini. Karena di depan itu akan kita ganti semua dengan baja ringan. Yuk, mari kita kerjakan. Ya, ini hari ketiga pengerjaan. Yang satu dengan duanya kita menghancurkan atap yang dari kedai yang lama. Sekarang kita akan membetulkan itu dulu yang di atas. Itu bagian apa sih namanya, yang tegak-tegak itu banyak sudah berayap. Targetnya sih semua yang berayap kita ganti, tapi kita nggak ganti semua. Tapi mungkin nanti akan terjadi belang-belang. Ya, sekarang kita kerjain dulu, kita bongkar yang rusak-rusak. Nanti baru kita bikin kembali.
Ya, ini semua kayu-kayu yang sudah diganti, yang perlu diganti sudah dibongkar. Jadi sisa-sisa yang ini kayunya sebetulnya lebih kurang, dia tidak lapuk atau masih kuat. Ya, yang lain itu udah hancur, udah kayak kertas. Sekarang sebelum kita bikin yang baru, kita semprot dulu dengan obat rayap di atas itu. Ya, semoga rayap-rayapnya kayu berikut yang kita pasang tidak dimakan rayap lagi. Ya, sekarang kita kerjain itu dulu, baru nanti kita ukur untuk membuat penutup yang baru. Ini obat rayap ya, bukan hit biasa isinya. Udah disemprot. Nah, sekarang kita tunggu bau-baunya hilang, baru kita kerjakan lagi. A few moments later. Ya, tadi obat rayapnya sudah disemprot. Jadi sudah kita biarkan dulu tadi agak 10 menit supaya baunya hilang ya. Kan obat rayap itu beracun, jangan sampai kita terhirup. Tadi saya cuma ada masker kain. Kalau misalnya Anda menyemprotkan obat rayap, sebaiknya menggunakan masker yang lebih baik. Ya, sekarang kita akan mulai menghitung dan memotong kayu-kayu yang dibutuhkan untuk menutupnya kembali ya. Ini sekarang kan lagi ompong kan. Kayu yang digunakan adalah kayu ini. Ini kayu bekas bongkaran kedai yang sebelumnya, yang ada di bawah sini kan yang kita bongkar di hari pertama. Ini banyak kayu-kayu tersisa, lebih kurang ukurannya hampir pas, walaupun nggak pas sekali. Jadi ini kita gunakan untuk menutupnya kembali. Sebetulnya saya beli kayu yang lain, cuman dia terlalu tipis dan lebih ukuran dan lebarnya tidak sama dengan lebar yang kayu yang di atas. Jadi untuk mempermudah pekerjaan kita menggunakan kayu ini, dan ini kayunya masih bagus ya, belum berayap. Mungkin tapi ada yang retak seperti ini pada saat pembongkaran. Ya, sekarang kita akan mengukur dan memotong. Pemotongan akan dilakukan dengan menggunakan jigsaw. Karena di sini listriknya hanya 450 watt, saya nggak bisa menggunakan circular saw di sini. Jadi saya akan menggunakan jigsaw saja. Ya, nanti kan saya potong di pojok sini ya, di pojok sana di dekat tangga. Di situ saya akan melakukan pemotongannya. Ya, semoga bisa kerja dengan lancar. Mari kita kerjakan. Ya, alhamdulillah sudah selesai yang di atas dikerjakan. Berikutnya kita akan mengerjakan ini dulu. Ini yang di bawah sini, kemarin juga berayap. Kita pasang 2 di bagian depan dan di bagian belakang. Setelah itu saya sudahi dulu pekerjaan hari ini karena sudah terlalu panas. Maaf ya, saya bukan tukang. Ya, ini hasil kerja kemarin. Kita sudah mengganti semua yang bagian atas, papan atas yang berayap, dengan ditambah dengan yang di sini ada 2 buah yang baru. Karena itu kemarin juga sudah berayap, sudah kita ganti. Sekarang kita mulai merangka dari kanopinya. Pertama kali yang akan dipasang adalah bukan pipa. Adalah baja ringan yang panjangnya yang nempel nanti di dinding sampai ke situ. Panjangnya lebih kurang 7,4 meter. Sekarang pertama kita kerjakan itu dulu sebelum kita mengerjakan yang lain. Ya, ini bagian pertama yang akan dipasang. Ini panjangnya lebih kurang 3,5 meter. Sesuai dengan panjang yang kayu ini sampai ujung sana.
Yang ini diletakkan ke atas itu sebagai supaya dia rata dengan dinding sini. Dan itu juga sebagai tempat untuk nanti menyekrupkan bagian yang melintang dari ujung situ sampai ujung sana. Ini sudah saya potong, kulitnya dan dilobangin. Lebih kurang jaraknya per 35 cm sampai ujung. Ya semakin banyak semakin baik lah ya. Itu akan disekrupkan ke kayu di atas tadi. Ya, ini 2 tiang yang akan dipasang nanti di tiang di ujung sana dengan di ujung sini. Sekarang kita bikin bracket untuk meletakkan dia lagi nanti di atas itu. Ya, ini dia bentuk bracketnya. Ya, ini bracketnya udah jadi. Ini 4 lubang untuk ditanamkan ke semen nanti dengan menggunakan dinabol. Ya, ini semen cor-coran yang di bawah ini dia ternyata tipis. Jadi pas dia ada di bor, dia tembus sampai ke pasir di bawahnya. Jadi supaya si dinabol ini lebih kuat, jadi saya masukin dulu itu semen di 3 lubang yang belum saya masukin dinabolnya. Sekarang kita agak tunggu sebentar sampai agak lebih kering, baru kita lanjutin pekerjaannya. Selagi menunggu ini agak kering, kita kerjain untuk memotong kuda-kudanya ya.
Untuk yang nggak tahu, kuda-kuda tuh nanti yang bajaringan dari sana sampai ke atas sini. Jadi kita ukur dulu panjangnya, kita lebihkan, baru kita dan kita potong-potong. Ya, ini tiang yang ketiga udah, yang satu kedua sudah terpasang. Sekarang kita panjang nanti yang tiang yang di belakang sana, yang membentang dari tiang satu, kedua, dan ketiga. Kita pasang itu lagi. Ya, ini akhir dari pekerjaan hari keempat. Sudah terpasang kuda-kudanya, penyangga depan sudah terpasang, penyangga belakang kemarin yang terpasang di hari ketiga. Semua sudah selesai. Jadi pekerjaan besok kita tinggal memasang reng. Reng itu adalah yang kesini, yang begitu, untuk tempat penyekrupan nanti atapnya. Sekalian saya juga akan memesan atapnya terlebih dahulu. The next morning. Ini off kamera, saya memberikan tali 4 biji untuk rengnya. Jadi nanti kita masang rengnya sesuai dengan benang itulah, benang tukang itu sampai ke sana. Karena hari ini kita hanya reng, sekali lagi menunggu sengnya datang, karena sengnya baru dipesan, baru datang atau nanti sore atau besok. Jadi kita kerjain yang masang reng dulu. Ya, alhamdulillah pekerjaan hari ke-6 sudah selesai. Sebetulnya sih belum, karena harusnya hari ini dengan memasang atap. Tapi karena atapnya panjangnya kostum, jadi dari ujung sini ke bawah saya pasang 2,6 meter. Dan seperti diketahui tidak ada atap yang panjangnya 2,6 meter ya. Jadi itu dipesan khusus dan saya baru memesannya kemarin. Jadi harus menunggu lebih kurang 2 atau 3 hari tergantung penuh atau enggak pabriknya dalam pembuatannya. Ini hasilnya. Kalau untuk spesifikasinya atau posisi-posisinya antara kuda-kuda ke kuda-kuda itu lebih kurang 1,5 meter jaraknya. Antara reng ke reng ini lebih kurang 75 cm. Kalau misalnya dibilang mungkin kan bisa lebih jarang, lebih dijarangin gitu kan supaya menghemat bahan. Tapi akhir-akhirnya nanti dia atapnya melendot gitu. Ya. Jadi kuda-kuda ke kuda-kuda 1,5 meter itu udah paling minimum untuk atap spandek. Kalau Anda menggunakan atap yang lain, mungkin Anda harus lebih rapat, seperti kalau misalnya pakai genteng atau pakai seng ya. Kalau untuk dari reng ke reng, untuk spandek 75 cm cukup. Tapi kalau misalnya ada yang bergerigi-gerigi gitu, ada yang atap yang turun lagi, itu jaraknya per 30 cm. Ini dia posisinya. Ya ini pokoknya semua disesuaikan dengan atapnya nanti yang digunakan, jarak-jarak mereka. Tapi ada jarak minimumnya. Jadi jangan terlalu menghemat bahan dan akhirnya atapnya bengkok. Oke, sampai ketemu di pemasangan atap. 2 days later.
Alhamdulillah rampung juga pengerjaan proyek kanopinya. Totalnya 7 hari pengerjaan, 2 hari ngebongkar, sehari membetulkan yang di atas itu, 2 hari kita membuat rangkanya, sehari kita masang reng, dan sehari terakhir masang atapnya. Kalau mungkin dibilang lama ya, karena saya kerjanya hanya setengah hari, dari lebih kurang dari jam 8 sampai jam 12. Hanya 4 jam per harinya. Jadi kalau misalnya mau dikerjain ini berdua atau bertiga, ya pasti lebih cepat lah ya. Ini saya yang kerjanya sendirian, hanya dibantu dengan istri untuk megangin sekrup, megangin tangga, dan semacamnya. Ya, ini udah selesai. Itu dia proses pembuatan kanopinya. Kanopi ini lebih kurang ukurannya 7 x 2,6 meter. Ini saya kerjakan di bulan Maret tahun 2021, jadi sudah tahun lalu, baru sempat saya edit sekarang. Pada saat itu biaya semua yang saya keluarkan lebih kurang 3 juta rupiah. Tapi kalau Anda bikinnya dengan ukuran sama di saat ini, mungkin akan lebih mahal karena terjadi kenaikan harga dari baja ringannya ya. Ya, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa di subscribe untuk video-video berikutnya. Terima kasih.